Ini akan mengenalkan aplikasi praktis memanfaatkan tanah kita ini untuk bagaimana menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Donvi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi praktis pelaksanaan reforma agraria. Ini terkait dengan akses reformnya. Kalau kemarin akses terkait dengan program-program untuk mendaftarkan tanahnya, kalau ini akses bagaimana tanah itu bisa membawa pemiliknya kepada sumber-sumber ekonomi, intinya untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi. Nah, ini nanti kita akan ulas aplikasi praktisnya. Ini memang bagian kecil, tapi setidaknya dengan contoh ini nanti bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga menjadi bagian dari reforma agraria. Jangan lupa klik like, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya ini akan mengenalkan aplikasi praktis memanfaatkan tanah kita ini untuk bagaimana menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi. Yang pertama di sini kita mencoba bagaimana kalau memanfaatkan tanah itu untuk kita yang bertempat tinggal di kota dulu. Biasanya orang kota itu kan identik dengan pegawai ini, pegawai itu, kemudian mohon maaf buruh pabrik ini, buruh pabrik itu, atau dan yang lain yang tidak bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah itu. Tapi kita di sini mencoba bagaimana tanah yang ada di perkotaan ini kita pergunakan untuk sebuah kegiatan yang namanya urban farming atau pertanian di dalam perkotaan. Ini aplikasinya banyak, bisa saja dengan menggunakan hidroponik ataupun kita memanfaatkan lahan pekarangan kita dengan sampah-sampah plastik, botol-botol plastik itu kita pakai untuk urban farming. Yang penting bagaimana memanfaatkan dan bagaimana menghasilkan. Di sini ada beberapa tempat yang sudah kami amati dengan metode hidroponik ini. Metode hidroponik ini relatif tidak membutuhkan tanah yang luas untuk pembudayaan pertaniannya. Ya, kita pertaniannya yang gampang-gampang, misalnya sayur-sayuran, kangkung, sawi dan lain sebagainya. Apalagi di tengah wabah pandemi COVID ini kan kita belanja juga susah, mau kemana-mana juga dibatasi. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk urban farming melalui hidroponik. Dengan melalui hidroponik ini, saya pernah menghitung apabila kita ingin menanam sebuah komoditas, misalnya kangkung ataupun sawi, yang gampang-gampang dulu aja lah, tapi juga dibutuhkan di pasaran, seperti kangkung, sawi, kemudian yang sayur-sayuran daun, selada, bukan lockdown tapi lauk daun ya. Itu misalnya kita berestimasi kita membuat 1000 lubang, itu kita hanya membutuhkan luas tanah kurang lebih 14 meter persegi. 14 meter persegi dengan lubangnya itu seluas botol aqua itu loh, pit ya, gelas-gelas mineral itu kurang lebih kita membutuhkannya sekitar 14 meter ya, total luasnya butuhnya 14 meter persegi, itu sudah bisa untuk 1000 lubang. Nah, kita bayangkan aja 1000 lubang itu kita tanami per hari 30 lubang, kita setiap hari 30 sampai 1 bulan, itu berarti kan, atau 1 bulan lebih 1 hari, itu berarti kan 1000 sekian, 1030 lubang. Nah, nanti dengan hari setelah tanamnya itu kan, panennya itu kan rata-rata 30 hari setelah tanam. Nah, berarti nanti ke hari yang ke-32 kita bisa panen untuk yang itu pertama kali tanam, hari pertama. Hari yang ketiga kita panen. Nah, sini kita estimasikan kalau kita nanam 30 lubang per hari, itu saya sudah memperkirakan bahwa satu lubang misalnya kita isi 4, misalnya nanamnya kangkung, satu lubang kita isi 4 butir ya, kemudian kita jual 3 lubang itu
3 lubang, berarti satu ikat itu kurang lebih udah harganya 3.000 lah, 3.000, karena kita hidroponik kan punya nilai tambah ya, lebih bersih, lebih fresh dan lain sebagainya. Kita kemas dengan kita jual di harga dasar. Jadi kalau 30 lubang itu dibagi 3, satu ikat kan 3 lubang, berarti ada 10 ikat, berarti kita satu hari bisa ngantongin 30.000. Nah, estimasinya kita kali 30 bidang, berarti kan kita sebulan sudah bisa menghasilkan kurang lebih 900.000. Kita hidroponik ini juga relatif apa ya, relatif hemat, artinya kita hanya pengeluaran pupuk mungkin sebulan kurang lebih 50.000 ya. Terus kemudian kita kan juga tidak perlu pot-pot karena kita hanya memanfaatkan sampah-sampah plastik seperti botol-botol mineral, itu kita bikin pot. Untuk hidroponik kita hanya butuh ya sekali kos itu kurang lebih untuk beli busa sebagai media tanam ataupun beli sekam bakar, itu satu bulan tuh hanya kurang lebih butuh 20.000 ya, sebulan 100 lah, 100.000 untuk biaya produksinya. Itu kita masih punya rata-rata bersih itu kurang lebih 800.000 per bulan. Itu lumayan di situ 20 hari aja atau 25 hari, yang 5 hari untuk saving. Nah, kita bisa punya 750, 30 kali 25 750 kali berapa, dikurangi 100.000 650, sisanya kita untuk yang sisanya penjualan lain untuk saving dan lain sebagainya. Jadi memang kotornya kita bisa dapat 900. Nah, tergantung bagaimana kita meminimalkan biaya produksinya dan lain sebagainya. Ini baru satu rumah, bagaimana jika itu diikuti oleh rumah-rumah di sini? Kita juga kalau sudah tingkatnya komunal seperti itu, akses reformnya bisa dimodifikasi lagi. Kita juga mungkin bisa mengundang dinas pertanian atau dinas UKM yang kaitannya kalau pertanian, bagaimana produksinya juga bisa melimpah, tidak gagal panen dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian yang UKM, bagaimana ini menjadi sebuah usaha mikro yang untuk disalurkan ke pedagang-pedagang yang atau grosir-grosir yang besar. Kemudian juga dari hasil penanaman tadi kita juga bisa menggunakan begini. Kita nanam misalnya satu rumah tadi sehari bisa produksi 30 ikat. Kalau 3 rumah, 10 rumah berarti kan bisa 300 ikat. Kita di situ kita bisa membuat sebuah UMKM. Sayur-sayur itu kan tidak melulu harus di ca kangkung, ca bayam atau ca sawi, tapi kan bisa kita modifikasi. Kita bikin yang seperti sekarang sudah ada namanya keripik singkong, keripik kangkung, keripik bayam. Kita bisa salurkan ke lembaga-lembaga penjualan kayak Mart tadi itu. Nah, di situ kan diperlukan adanya kreativitas sama inovasi yang kemudian juga ditangkap oleh pemerintah di sini sebagai moderatornya untuk bagaimana membuat hal yang diciptakan masyarakat dari bottom up tadi itu dibina dan akhirnya membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Ya, disitulah yang namanya akses itu tidak perlu tanahnya diagunkan. Nah, diagunkan kalau untuk konsumtif ya sama saja merugikan, tapi kalau diagunkan untuk yang produktif atau bagaimana tanahnya itu dikelola, dimanfaatkan. Kalau seperti yang tadi saya contohkan cuma menyisihkan 13 meter persegi, mungkin satu halaman lah ya, harapannya kan 13 meter itu tidak mesti harus 3 kali 4,5, tapi hidroponik itu bisa totalnya adalah 13 meter atau 14 meter tadi totalnya itu. Jadi kita bisa pergunakan secara vertikal, jadi nanti sepanjang pagar itu kita tumbuk-tumbuk tanaman itu. Yang penting totalnya, yang penting bisa dalam hitungan kita tuh bisa mencapai. Kita berikan juga foto-fotonya bagaimana, mudah-mudahan juga menginspirasi.
Setelah tadi kita jelaskan hidroponik tadi yang untuk urban farming, untuk yang wilayah-wilayah lain, ini kita juga bisa membuat sebuah akses reform itu dalam bentuk wilayah komoditas. Nah, ini untuk kabupaten-kabupaten ini, dan ini juga perannya pemerintah di situ. Dan ini juga dulu skripsi sama tesis saya. Jadi di situ kita bisa menggambarkan, pemerintah ini bisa membuat sebuah gambaran untuk masyarakatnya. Kalau dulu saya contohkan di Kabupaten Semarang itu, kita bisa membuatkan gambaran untuk masyarakat. Jadi ketika masyarakat tinggal di Kabupaten Semarang, di wilayah mana, dia sudah tahu potensi-potensi pertanian apa yang cocok untuk wilayahnya. Ya, jadi di sini nanti pemerintah dengan perangkat SIG itu bisa membuat overlap atau superimpose overlay, bukan overlap ya, overlay. Jadi peta-peta itu, peta kemampuan tanah, peta jenis tanah, iklim dan lain sebagainya. Nanti kita bisa menentukan, oh di sini wilayahnya cocok untuk ini, cocok untuk ini. Seperti Ketasan itu wilayah Kopeng itu untuk sayur-sayuran. Kemudian kalau di Jambu, Brongkol, Kecamatan Jambu di Brongkol, Ambarawa itu cocok untuk durian. Tapi kan itu existingnya sudah dari dulu. Nah, kita bisa menggali nanti itu wilayah-wilayah itu akan cocok untuk komoditas apa. Barangkali ada yang lebih menarik dan lebih ekonomis atau lebih menghasilkan dibanding durian, dibanding hanya sayur-sayuran. Nah, disinilah nanti peran pemerintah itu dalam akses reform. Nah, siapa tahu kalau sudah dibentuk gambaran umum wilayah komoditasnya atau perwilayahan komoditasnya, ada masyarakat yang kritis, ada mungkin ada yang mau berkembang di sini, di situ terus minta pendampingan lah sama pemerintah, didampingi bagaimana mungkin tergabung dalam kelompok tani, minta didampingi, disuluh, dibina dalam rangka produksi pertaniannya dan juga dalam rangka bagaimana pasca panennya. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya mengenai akses reform di aplikasi akses reformnya, baik dari sisi masyarakat sendiri maupun dari sisi pemerintah. Nanti untuk jelasnya di video yang selanjutnya saya akan bahas akses reform yang kaitannya tadi dengan perwilayahan komoditas. Jangan lupa klik like and subscribe ya, supaya video saya juga bisa berkembang terus, banyak pemirsanya, dan bisa menularkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang mungkin bisa saya tahu dan bisa saya sharekan. Mudah-mudahan berkah juga. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe dan like ya, dan share kalau memang berkenan. Dan jangan lupa nanti tonton video saya selanjutnya yang reforma agraria yang tagar 4 berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.